Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Zainal, MSI. Saya salah satu dosen di Prodi Penyuluh Pertanian, Fakultas Komputer Teknik Pertanian dan Kelautan, disingkat FKTPK, Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi dengan kode mata kuliah WP 0403. Mata kuliah Dasar Komunikasi merupakan mata kuliah wajib prodi yang harus ditempuh mahasiswa Prodi Penyuluh Pertanian Universitas Muhammadiyah Palopo. Secara umum, mata kuliah ini menguraikan konsep-konsep dasar komunikasi dan contoh prakteknya dalam kehidupan sosial, khususnya di bidang penyuluhan pertanian. Mata kuliah ini sesuai dengan profil lulusan Prodi Penyuluh Pertanian Universitas Muhammadiyah Palopo. Salah satu kewajiban sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya bidang pengajaran, di mana pada bidang ini sistem pembelajarannya mengacu pada Delivery, Interaction, dan Assessment atau disingkat DAA. Nah, apa yang dimaksud dengan DAA? Delivery adalah salah satu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. CPL menurunkan 3 CPMK, kemudian CPMK menurunkan 14 sub CPMK. Dari sub CPMK kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan di luar dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama CPL yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL yang kedua menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Mampu menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis, menjelaskan, dan mendiskusikan dasar-dasar komunikasi secara komprehensif, utuh, dan sistematik. CPL yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL yang kelima adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian CPL yang keenam, mampu menerapkan konsep-konsep dasar komunikasi dalam kehidupan sosial, khususnya di bidang pembangunan pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, CPMK yang pertama adalah mampu menelaah konsep-konsep dasar komunikasi. CPMK yang kedua, mampu menelaah contoh kasus dasar-dasar komunikasi. Dan CPMK yang ketiga, mampu menerapkan kemampuan komunikasi, baik di level komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, komunikasi publik, dan komunikasi menggunakan media. Sub capaian pembelajaran mata kuliah dibagi ke dalam 14 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, yakni mampu menelaah pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia. Kemudian sub CPMK yang kedua, mampu menelaah sejarah studi komunikasi. Sub CPMK yang ketiga, mampu menelaah model-model komunikasi. Sub CPMK yang keempat, mampu menelaah pesan verbal. Sub CPMK yang kelima, mampu menelaah simbol nonverbal. Sub CPMK yang keenam, mampu menelaah persepsi dalam dan komunikasi. Sub CPMK yang ketujuh, mampu menerapkan mendengarkan. Sub CPMK yang ke-8, mampu menerapkan komunikasi antar pribadi. Sub CPMK ke-9, mampu menerapkan komunikasi kelompok. Sub CPMK yang ke-10, mampu menerapkan komunikasi organisasi. Sub CPMK yang ke-11, mampu menerapkan berbicara di depan publik atau public speaking. Sub CPMK yang ke-12, mampu menelaah media komunikasi dan komunikasi massa. Sub CPMK yang ke-13, mampu menerapkan komunikasi antar budaya. Dan sub CPMK yang ke-14, mampu menelaah komunikasi dan pembangunan. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yang bersifat utama dan penunjang. Dalam hal ini adalah buku-buku yang relevan dengan mata kuliah dan artikel yang relevan dengan materi perkuliahan. Adapun pustaka yang digunakan dapat dilihat pada slide berikut ini. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction.
Interaction adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SLC atau Student Learning Center. Sistem SLC merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Adapun sistem SLC terdiri dari yang pertama pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah diskusi, small group discussion. Metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa atau kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali atau memperdebatkan topik tertentu. Kemudian yang ketiga adalah self-direction learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas. Pemberian tugas belajar kepada siswa atau mahasiswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Itulah model interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek asesmen. Asesmen merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun untuk poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum dimulai proses pembelajaran di kelas. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikianlah pemaparan aspek delivery, interaction, dan asesmen yang disingkat DAA yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya terapkan secara offline. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan kuliah kembali ya di mata kuliah dasar-dasar komunikasi. Sekarang kita akan membahas pertemuan ke-9, yakni komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi ini, adapun sub CPMK yang kita akan capai dalam pertemuan ke-9 ini, yakni mahasiswa mampu menerapkan komunikasi antar pribadi yang efektif. Kemudian, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian atau definisi komunikasi antar pribadi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Kemudian yang ketiga, kita juga akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keefektifan komunikasi antar pribadi itu. Nah, adapun referensi yang kita gunakan dalam pertemuan kali ini, yakni yang pertama adalah buku yang dikarang atau ditulis oleh Juara Pelubis et al. Tahun 2013. Ini terbitan IPB Press. Kemudian yang kedua, buku yang ditulis oleh De Vito tahun 97 yang berjudul Komunikasi Antar Manusia. Kemudian yang ketiga adalah Little John dan kawan-kawan tahun 2005, yakni Theory of Human Communication. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pertemuan kita kali ini, maka kita akan mereview kembali pertemuan-pertemuan terdahulu dalam mata kuliah ini. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan pentingnya komunikasi. Nah, kira-kira kalau saya mengatakan apa sih pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia, ada yang bisa jawab? Oh, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, menurut saya itu pentingnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi itu sangat penting karena beberapa banyak waktu yang dilakukan itu untuk berkomunikasi, seperti berbicara, berpikir, dan
menonton itu salah satu kegiatan berkomunikasi. Apalagi di era sekarang itu era teknologi, di mana dapat mempermudah segala urusan kita. Semisal kita ingin menelpon ke kerabat kita yang berbeda daerah, kita dapat berbicara menggunakan handphone atau smartphone. Dengan itu kita dapat mudah berkomunikasi dengan keluarga walaupun kita itu berbeda daerah. Cukup sekian dan terima kasih, Pak. Baik ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kira yang disampaikan sama adik tadi memang benar ya. Jadi pada dasarnya memang komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita karena bisa dikatakan hampir lebih dari 70% waktu kita sejak terbangun dari tidur adalah digunakan untuk berkomunikasi. Jadi memang komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya saya ingin meminta juga respon dari adik-adik semua. Mungkin ada yang bisa memberikan respon. Apa sih tujuan komunikasi itu? Silakan. Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari pemahaman saya itu tujuan komunikasi itu salah satunya untuk mengubah pikiran, seperti pengetahuan, sikap dan tindakan kepada orang lain, tindakan orang lain. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Saya kira memang jawabannya betul ya, bahwa memang salah satu tujuan dari komunikasi itu adalah mengubah perilaku. Ya, kita tahu bahwa perilaku itu komponennya ada 3, ada pengetahuan, ada sikap, dan keterampilan. Yang tentunya ini kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, maka yang diharapkan adalah terjadinya perubahan perilaku orang tersebut. Nah, satu lagi mungkin ya, saya masih minta tanggapannya dari adik-adik semua. Kira-kira salah satu yang menjadi penting juga dalam ilmu komunikasi itu adalah unsur-unsur komunikasi atau komponen-komponen komunikasi. Ada yang bisa menjelaskan di sini? Oh ya, silakan. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya unsur-unsur komunikasi itu terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu sumber, di mana sumber adalah orang atau sekelompok orang yang sengaja dan bertujuan berkomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu penerima, yaitu sasaran komunikasi. Yang ketiga pesan, yaitu informasi yang dikirimkan sumber kepada penerima. Yang keempat saluran, yaitu pembawa pesan. Yang kelima yaitu akibat, yang menjelaskan hasil komunikasi atau respon penerima yang terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik, di mana umpan balik adalah hasil yang diterima sumber dari penerima. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih ya atas jawabannya, Adek. Nah, apa yang telah disampaikan tadi sangat betul ya. Jadi memang komponen penting dalam ilmu komunikasi itu memang harus terpenuhi dalam praktek-praktek komunikasi. Jadi memang harus ada yang namanya sumber, ada yang namanya penerima, kemudian ada isi pesan, kemudian ada umpan balik, ada implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari komunikasi. Nah, baik, kita lanjut pada materi kita pada hari ini. Kita pertama akan membahas mengenai definisi komunikasi antar pribadi. Ya. Nah, definisi umum dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang secara tatap muka, secara langsung dan dalam suasana pribadi yang tatap muka. Nah, ini penjelasan secara umumnya. Kemudian definisi komunikasi kita juga bisa melihatnya berdasarkan komponen dari komunikasi itu atau unsur-unsur komunikasi. Kemudian yang kedua, definisi dari komunikasi itu bisa juga kita melihatnya dari aspek hubungan ya, berdasarkan hubungan antara ayah dan anak contohnya. Jadi dua aspek itulah yang menjadi pemahaman kita bahwa memang definisi komunikasi itu sangat umum, bisa berdasarkan komponennya, unsur komunikasi tadi yang telah disebutkan sama temannya tadi. Kemudian juga bisa definisi komunikasi itu bisa muncul dari dari hubungan yang terbina antara seseorang dengan orang yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Nah, sebelum saya lanjut, saya pengen ada umpan balik dari adik-adik semua. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar ya, atau membaca, atau
menonton di berbagai macam media mungkin. Kira-kira kalau kita bicara ciri-ciri komunikasi antar pribadi, ada yang bisa sebutkan salah satu dari ciri-ciri komunikasi antar pribadi? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi menurut saya itu yang saya baca, salah satu ciri-ciri komunikasi antar pribadi itu melibatkan dua orang dan itu bersifat diadik. Mungkin sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, ya. Jadi benar ya tadi jawabannya dari Ade tadi bahwa memang salah satu dari ciri-ciri komunikasi antar pribadi itu melibatkan dua orang atau beberapa orang, dan ini bersifat diadik. Jadi diadik itu adalah dekat begitu. Jadi artinya diadik itu adalah dekat. Nah, ini adalah salah satu dari ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah bersifat close proximity. Maksudnya di sini adalah setiap individu terlibat berkomunikasi antar pribadi secara fisik karena berdekatan satu sama lainnya. Jadi kita berkomunikasi antar pribadi itu karena kita ada kedekatan satu sama yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan close proximity ini itu kemudian memungkinkan pembicaraan dua orang ini yang berbicara ini, yang bersifat diadik tadi ini, itu bersifat pribadi. Dan itu bisa tidak didengar oleh orang lain. Ya, kenapa? Karena memang komunikasi antar pribadi itu ciri khasnya tadi itu diadik. Jadi dia tuh bersifat rahasia, dekat begitu. Jadi yang berkomunikasi yang antar pribadi itu biasanya orang-orang yang punya hubungan yang sangat dekat. Nah, kemudian kita lanjut pada materi berikutnya, atau ciri komponen berikutnya adalah adanya interaksi dan transaksi dinamis. Jadi maksudnya di sini adalah interaksi itu maksudnya adalah aksi komunikasi dari seseorang akan mempengaruhi aksi orang lain. Nah, kemudian yang kedua, ada yang dikatakan transaksi. Transaksi itu adalah terlibat sama-sama mengirim dan menerima pesan. Jadi transaksi itu lebih ke dialog. Nah, ya. Jadi beda kalau umpamanya dia satu arah. Jadi transaksi itu lebih ke bagaimana sama-sama mengirim dan menerima pesan. Jadi di sini lebih equal, seimbang. Ya, jadi tidak ada yang lebih rendah posisinya, ada yang lebih tinggi, tidak. Jadi sama-sama equal dia, seimbang begitu. Kemudian selanjutnya adalah melibatkan pesan verbal dan nonverbal. Nah, mungkin di sini ada yang adik-adik mungkin bisa menjelaskan, atau ada yang pengen memberikan komentar. Apa sih pesan verbal dan nonverbal itu? Oh ya, silakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pesan verbal itu contohnya baik secara lisan maupun tulisan, dan pesan nonverbal itu seperti bahasa tubuh, seperti gerakan tubuh, misalnya ekspresi wajah dan lain sebagainya. Baik, ya, betul ya jawabannya ya. Jadi kalau kita bicara pesan verbal dan nonverbal itu memang ya, pesan verbal itu kan ucapan ya, jadi kita langsung menyampaikannya, sementara nonverbal itu isyarat ya, ada istilahnya kodenya atau kayak ekspresi wajah. Jadi orang tidak menyampaikan secara langsung tapi dalam bentuk isyarat. Nah, dalam komunikasi antar pribadi, salah satu dari ciri komunikasi antar pribadi itu adalah adanya pesan verbal dan nonverbal tersebut. Nah, kemudian ciri dari pesan komunikasi antar pribadi selanjutnya adalah melibatkan umpan balik secara langsung. Jadi kita karena bersifat diadik tadi, jadi kita bisa sambil memberikan semacam respon. Ada respon secara langsung antara penerima pesan dan yang mengirimkan pesan. Nah, kemudian komponen yang berikutnya adalah tidak harus tatap muka. Nah, jadi perlu juga diketahui di sini adik-adik semua bahwa yang namanya komunikasi antar pribadi sebenarnya itu bisa dilakukan tanpa tatap muka. Apalagi di era sekarang, era teknologi ya. Jadi kita bisa macam. Namun yang penting adalah ada unsur diadiknya di sana, ada unsur kedekatannya. Sehingga inilah yang menjadi ciri dari komunikasi antar pribadi. Kemudian kita lanjut ke sub pembahasan berikutnya,
yakni faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama itu adalah daya tarik antar pribadi. Daya tarik sebagai kekuatan yang mampu menarik orang lain untuk bersama-sama atau berhubungan satu sama lain. Jadi orang cenderung berkomunikasi antar pribadi itu karena ada daya tarik antar pribadi begitu. Itu yang menjadi poin penting. Kemudian dapat berfungsi sebagai awal terjadinya komunikasi antar pribadi yang akan meningkatkan hubungan antar pribadi. Jadi sebenarnya daya tarik antar pribadi ini semacam awal komunikasi antar pribadi dalam membentuk hubungan antar pribadi. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik pribadi itu. Yang pertama itu adalah ada namanya daya tarik fisik. Jadi seseorang lebih suka berkomunikasi dengan orang lain yang secara fisik menarik begitu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kedekatan fisik. Nah, di sini dicontohkan persahabatan lebih mudah tumbuh di antara tetangga atau mahasiswa yang berdampingan duduk. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan atau kompetensi. Ya, nah orang cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari dirinya, lebih berhasil dalam hidupnya. Artinya di sini bahwa kita atau ada semacam naluri setiap orang itu mau berkomunikasi antar pribadi karena melihat lawan bicaranya itu atau lawan komunikasinya itu lebih kompeten, lebih mampu dibandingkan dengan diri kita. Jadi inilah yang mendorong kita mau secara langsung atau kita merasa semacam pengen mau berkomunikasi secara intens dengan orang tersebut karena kita mempersepsikan bahwa dia punya kompetensi, dia punya kemampuan yang lebih dari saya, sehingga saya pengen dekat sama dia, berkomunikasi antar pribadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada kemiripan. Nah, ada kemiripan yang dimiliki oleh orang yang berkomunikasi tersebut. Di sini dikatakan bahwa seseorang cenderung tertarik pada orang lain karena memiliki beberapa kemiripan. Nah, jadi di sini kemiripannya itu mungkin ada hobi, kemudian minat bersama ya, mungkin sesama pecinta hewan ya, kucing atau ada pecinta ayam segala macam. Sehingga inilah yang kemudian kemiripan-kemiripan inilah yang kemudian membentuk orang tersebut mau berkomunikasi secara intens karena ini kan komunikasi antar pribadi yang lebih erat, lebih dekat, diedik begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut terkait dengan situasi-situasi yang turut mempengaruhi ketertarikan seseorang pada orang lain. Nah, yang pertama itu ada yang namanya perubahan dalam penghargaan diri. Jadi maksudnya begini, ketika orang itu merasa tidak dihargai begitu, maka dia cenderung akan mencari temannya untuk mau berkomunikasi. Nah, itu maksudnya. Jadi ada perubahan dalam penghargaan diri. Jadi orang yang mungkin merasa difitnah atau mungkin ada tidak mendapatkan penghargaan yang selayaknya, maka dia akan terdorong untuk mencari teman untuk melakukan komunikasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tekanan emosi atau kecemasan. Dalam kondisi emosional tertekan dapat meningkatkan hasrat untuk berafiliasi sehingga lebih mudah tertarik pada orang lain. Ya, jadi ketika seseorang mengalami tekanan, ada kecemasan begitu, cenderung akan mencari seseorang yang lain atau orang lain untuk melakukan komunikasi. Kemudian berikutnya adalah isolasi. Jadi orang yang merasa terisolasi akan merasakan kehadiran orang lain. Ya, orang yang sendirian ya, biasanya kan merasa kurang tidak ada yang peduli begitu. Nah, dia akan mencari teman atau mencari seseorang yang bisa membuat dia tenang atau mungkin merasa terhibur sehingga dia pengen mendapatkan perhatian dari orang lain. Kemudian adanya sifat saling melengkapi. Orang yang mempunyai kepentingan sama akan bersatu. Seperti itu ya. Jadi adanya sifat saling melengkapi. Mungkin saya kurangnya di sini tapi si B ini kelebihannya di sini. Nah, kita saling melengkapi. Nah, inilah yang mendorong orang mau melakukan komunikasi antar pribadi. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah adanya hubungan antar pribadi. Nah, adanya hubungan antar pribadi. Nah, kita akan lihat bagaimana sih proses terbentuknya hubungan antar pribadi itu.
Nah, jadi hubungan antar pribadi itu terbina melalui tahapan-tahapan. Jadi dia ndak secara ndak langsung terbina hubungan itu, pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, semakin sering berkomunikasi akan terbina hubungan pribadi yang kuat dan positif, ya. Jadi semakin sering berkomunikasi akan terbina sebuah hubungan pribadi yang kuat dan positif. Kemudian terkadang juga kegagalan komunikasi itu seringkali terjadi bukan hanya karena faktor isi pesan atau materi yang disampaikannya kurang jelas, tapi biasanya itu disebabkan oleh hubungan antar pribadi yang kurang baik, begitu. Jadi kegagalan komunikasi itu kalau yang di sini tidak mesti juga terjadi karena pesan yang disampaikannya mungkin kurang menarik. Bisa juga itu, tapi sebenarnya bisa juga terjadi kegagalan komunikasi itu karena hubungan antar pribadi yang kurang baik, kurang harmonis. Sehingga itulah yang membuat orang itu atau seseorang tidak mau berkomunikasi, ya, atau tidak mau menjalin hubungan yang erat seperti itu. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah adanya keterbukaan. Nah, ini juga yang menjadi penting. Ya. Di sini dikatakan bahwa kunci agar hubungan kita semakin akrab dan intim adalah harus terbuka satu sama yang lainnya. Jadi kalau kita tidak mau membuka diri, tidak mau terbuka, maka inilah juga yang akan mempengaruhi komunikasi antar pribadi itu tidak terlaksana secara efektif begitu. Sehingga penting sekali bagaimana kita harus saling terbuka satu sama lainnya sehingga kita saling mengenal begitu dan tentunya akan mau menjalin hubungan yang lebih erat lagi. Dalam hal ini adalah komunikasi antar pribadi. Kemudian dalam keterbukaan itu ada yang namanya pengungkapan diri, ya. Nah, ini. Jadi kita membuka informasi diri kepada orang lain, baik itu secara verbal, non-verbal, secara sengaja maupun tidak sengaja, ya. Jadi pada intinya adalah komunikasi yang sehat dengan orang lain ditandai oleh adanya keterbukaan, ya. Kalau kita tidak terbuka satu sama lain, apalagi pengen menjalin hubungan yang lebih intens, yang lebih akrab begitu, maka saya yakin hubungan itu tidak akan bisa terjadi, hubungan pribadi itu, karena kita tidak saling terbuka. Ya, dalam keluarga saja ya, contohnya kan dalam keluarga kan komunikasi antar pribadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dengan anaknya kan. Nah, kalau umpamanya ada sesuatu yang ditutupi seperti itu, tidak terbuka, nah inilah yang akan menyebabkan komunikasi antar pribadi itu mungkin tidak efektif terjadi, tidak terjadi komunikasi yang bisa memberikan kenyamanan terhadap sebuah keluarga atau setiap individu. Ya, saya kira demikian dari penjelasan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang pengen menyampaikan pesan atau mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, jadi saya kira bahwa adik-adik semua sudah memahami materi kita pada hari ini dan saya pesankan kepada adik semua, perkuliahan kita masih tetap akan berlanjut ke pertemuan ke-10. Kita akan membahas nanti mengenai komunikasi antar kelompok. Nah, ini nanti pasti akan berbeda antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Mudah-mudahan adik semua sehat selalu, jaga kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.